The number you have dialed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida, mahasiswa IKIP Siliwangi, program studi pendidikan matematika angkatan 2018 kelas A1. Di video kali ini saya akan menampilkan hasil laporan siklus 3 KKN dengan fokus kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. Selamat menonton. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Nina. Izin tanya Bu, mengenai usaha yang Ibu sedang jalankan, apa usaha yang sedang Ibu jalankan dan sejak kapan, boleh diceritakan? Usaha yang dijalankan usaha online dan offline ya. Ada barang-barang yang di-online-kan, ada juga yang offline untuk beberapa restoran. Jadi kapan mungkin sudah berjalan 2-3 tahun ya, 3 tahun. Nah, mengenai pandemi yang saat ini sedang berjalan, dampaknya kan pasti berimbas ke UMKM juga ya. Nah, bagaimana pandangan Ibu secara umum mengenai pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini, khususnya dalam bidang usaha yang Ibu sedang jalankan? Ya, secara umum sih emang ada ngaruhnya ya, dari pendapatan mungkin tidak seperti normalnya gitu. Terus ya ke restoran juga mungkin ada sedikit pengurangan. Nah, bagaimana kondisi usaha yang Ibu jalankan itu setelah perbedaannya setelah dan sesudah pandemi? Apakah ada perbedaan yang signifikan atau bagaimana? Setelah pandemi berakhir apa setelah ada pandemi? Setelah ada pandemi dan sebelum Ada pandemi ya alhamdulillah ya, karena mungkin kan orangnya bebas berkeliaran, bebas kemana-mana mencari penghasilan, mungkin bebas. Setelah ada pandemi kan orang jadi berdiam di rumah, kalaupun ada uang mungkin mereka pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk belanja. Nah, lalu selain itu, apa saja sih kendala yang dirasakan saat menjalani usaha di tengah pandemi kayak gini? Kendalanya ya mungkin lebih ke lebih ke banyak promo, yang banyakin promo gitu paling, biar untuk misalnya jangkauan orang lebih, atau bisa jual-jual yang perlengkapan yang lebih membantu gitu, lebih yang bersangkutan seperti masker dan Terus dari kendala itu bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi agar usahanya bisa tetap berjalan dengan baik? itu dia paling yang kena menghadapi kendalanya ya, nanti ganti jualan yang lebih lagi. Sekarang kan orang lagi butuh hand sanitizer, jadi jualin hand sanitizer. Orang yang lagi butuh masker berarti jualin masker. Paling gitu kendalanya. Untuk selebihnya ya disiasatinya begitu, yang lainnya dikurangin dulu, yang ini dia. Yang terakhir, apa sih harapan Ibu untuk usaha Ibu itu ke depannya selama masa pandemi atau setelah nanti pandemi berakhir? Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir lah ya, jadi semuanya benar-benar sehat, semuanya bisa kembali normal dari usaha maupun pendapatannya. Nah, mungkin Ibu sekian wawancara hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Elis. Langsung saja, yang pertama, apa usaha yang sedang Ibu jalankan dan sejak kapan, boleh diceritakan? Saat ini saya berjualan sembako
memilih jualan sembako dibanding jualan yang lain? Kalau menurut saya menguntungkan. Kalau jualan sembako, seandainya saya sekarang butuh uang untuk beras atau untuk berobat anak atau untuk jajan anak, langsung ada gitu. Kalau yang lain kan harus nunggu dulu, atau misalnya maaf saya jualan yang lain kadang seminggu sekali gitu kan dibayarnya. Kalau Nggak menentu ya? Iya, menentu. Kalau sembako pasti tiap hari Ya, ada tiap hari pemasukan. ada pemasukan. Nah, mengenai pandemi yang saat ini, dampaknya kan pasti ke usaha yang Ibu jalani sekarang juga. Nah, bagaimana sih pandangan Ibu secara umum mengenai pandemi saat ini, dan khususnya di bidang usaha yang sedang Ibu jalankan? Pandangan saya tentang COVID ini, menurut saya ya sangat berpengaruh terhadap jualan, khususnya untuk pedagang kecil seperti saya gitu. Terus bagaimana kondisi usaha yang Ibu jalankan, perubahannya atau perbedaannya sebelum dan sesudah pandemi? Kalau ke perbedaan justru sangat banyak, karena dari misalnya dari pendapatan sebelum ada COVID, alhamdulillah sampai dapat berapa gitu. Nah sekarang karena ada COVID ini, jadi pendapatan menurun Drastis atau masih ada? drastis. Jadi berapa persen perbedaannya. Nah, lalu apa saja sih kendala yang dirasakan saat menjalankan usaha di tengah pandemi kayak gini? Kendalanya banyak. Sales tidak terbayar. Biasanya jatuh tempo 2 minggu, saya kebayar 2 minggu sekali. Misalnya saya ambil produk A, jatuh tempo 2 minggu 8 juta kebayar. Kalau sekarang 8 juta itu jatuh tempo berapa kali juga belum lunas. Nah, selain itu gimana? Selain ke sales, Ada ke bank juga, sama ke bank juga jatuh tempo, gak bisa pas waktu. nah kalau misalnya yang kayak jualan-jualan yang ecer-ecer gitu, dari pandemi sama sebelum itu perubahannya banyak gak? Misalnya nih, kalau sebelum pandemi yang beli eceran juga banyak, tapi setelah mungkin kan karena orang-orang juga sama-sama terdampak ya, jadi berkurang. Itu berkendala banget gak? Kalau untuk eceran terus terang aja lumayan sekarang, karena dari sebelum ada pandemi saya nggak ecer, jadi jualannya istilahnya diglosirkan untuk lempar ke warung. Nah kalau sekarang sejak ada pandemi COVID, ya terpaksa saya ecer. Nah, kan lumayan juga keuntungannya. Ya. Nah, lalu bagaimana cara Ibu mengatasi kendala yang dihadapi agar usahanya tetap berjalan dengan baik? Satu, dikurangin pengeluaran ya, misalkan saya ambil barang minuman A 100 dus 1 minggu, sekarang saya jadi 50 atau 30. Terus sama yang lain-lain juga, kecuali barang-barang yang pokok seperti minyak sayur, terigu, ya bahan-bahan pokok lah itu ya. Alhamdulillah kalau itu masih bertahan, kecuali yang lain-lain lambat terjualnya. Nah, yang terakhir, apa sih harapan Ibu untuk usaha Ibu ke depannya di tengah pandemi kayak gini? Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, karena sangat berpengaruh kepada semua pedagang, terus terutama pedagang kecil ya, seperti saya bilang tadi. Jadi pendapatan berkurang, ya mudah-mudahan cepat selesai lah. Ya, mudah-mudahan ya Bu, harapan-harapan pedagang kecil dan semuanya juga bisa berakhir dan bisa kembali normal seperti sedia kala. Mungkin untuk wawancara kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ya sama-sama.
Itu dia hasil wawancara, observasi, dan partisipasi kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.